Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film berbahasa Hindi yang berjudul Super 30. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini disutradarai oleh Vikas Bal dan dibintangi artis-artis terkenal, diantaranya adalah Hrithik Roshan sebagai Anand, Nandish Sandhu sebagai Pranav, dan Aditya Srivastava sebagai Lalan. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang guru dan matematikawan yang harus mengorbankan cita-citanya karena keterbatasan biaya. Akan tetapi, ia mendedikasikan ilmunya itu untuk membantu anak-anak yang memiliki nasib sama sepertinya. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang memberikan sambutan yang bernama Fuga Kumar. Dan hari itu, tepatnya pada tahun 2017, bertempat di London, Fuga Kumar sedang menerima penghargaan dan ia menyampaikan bagaimana pendidikan telah mengubah hidupnya yang dulunya miskin dan sekarang berubah menjadi orang sukses. Dan semua itu berkat jasa dari gurunya yang bernama Anand Kumar. Dengan bangganya, laki-laki tersebut lalu menceritakan kisah seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang berada di balik kesuksesannya itu. Patna, Bihar, India pada tahun 1996. Hari itu, seorang laki-laki yang bernama Anand Kumar sedang menerima penghargaan medali karena berhasil memenangkan debat matematika Ramanujam. Dan penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan. Pada kesempatan itu juga, Pak Menteri mengatakan kalau ia akan menolong siapapun yang membutuhkan bantuannya. Berita bahagia itu segera Anand sampaikan kepada kekasihnya yang bernama Supriya. Selain keluarganya, Supriya termasuk salah satu orang yang sangat mendukung Anand. Meskipun terkadang Supriya dibuat jengkel oleh Anand karena Anand hampir tak memiliki waktu untuknya demi memecahkan soal-soal matematikanya. Dan karena berasal dari keluarga tak mampu demi menyelesaikan jurnal matematika asing, Anand selalu menghabiskan akhir pekannya di perpustakaan di kota lain. Hingga suatu hari, sang manajer perpustakaan memergoki Anand dan segera mengusirnya. Minat Anand yang begitu besar terhadap mata pelajaran matematika akhirnya menarik perhatian salah satu staf di sana dan menyarankan kepada Anand untuk menjawab pertanyaan dan mengirimkan jawaban tersebut agar ditampilkan dalam artikel surat kabar. Dan kalau ia bisa menjawab, maka dia akan menjadi terkenal dan otomatis akan mendapatkan jurnal asing itu secara gratis. Atas saran dari staf tersebut dan dengan bantuan dari ayahnya yang bekerja di kantor pos, Anand lalu mengirimkan jawaban soal matematika yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun itu ke London. Dan akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu pun tiba. Berita bahagia itu disambut dengan begitu bahagia oleh keluarga Anand. Karena jawaban yang dikirim oleh Anand tersebut, akhirnya Anand berhasil masuk ke artikel di surat kabar. Tak hanya itu, Anand juga mendapatkan undangan dari Profesor Richard untuk masuk ke Cambridge University sesuai dengan impian Anand selama ini. Anand sangat bahagia mendengarnya. Apa yang ia cita-citakan selama ini akan terwujud. Dia akan bersekolah di London hingga mendapatkan gelar PhD matematika. Dan kabar bahagia itu Anand sampaikan juga kepada Supriya. Dengan begitu bangganya, Anand menemui ayah Supriya dan meminta restu untuk melanjutkan pendidikannya. Meskipun harus berakhir dengan penghinaan yang diberikan oleh ayah Supriya. Memang Supriya dan Anand sangat berbeda jauh. Anand hanyalah orang sederhana, sedangkan Supriya berasal dari keluarga kaya raya. Tapi mereka saling mencintai dan tak pernah menganggap semua perbedaan itu. Dan meskipun semua tabungan keluarganya telah dikumpulkan, tapi tetap saja biaya untuk berangkat ke London masih kurang. Dan Anand lalu teringat akan janji yang pernah diucapkan oleh Menteri Pendidikan yang akan membantunya kapanpun ia butuhkan.
Akhirnya, dengan ditemani ayahnya, berangkatlah Anan menemui Pak Menteri dengan penuh harapan. Akan tetapi setelah bertemu Pak Menteri, apa yang Anan bayangkan tak sesuai dengan harapannya. Pak Menteri tak mau membantu kekurangan biaya dan menyuruh Anan untuk tak usah pergi jauh-jauh dari negaranya. Meskipun Anan telah memohon dan menjelaskan kalau ia akan membawa nama baik negaranya, akan tetapi Pak Menteri tak mau tahu. Dan dengan wajah kecewa, Anan dan ayahnya pun pulang ke rumah. Tak mau menyerah sampai di sana demi mewujudkan cita-cita anaknya, ayahnya pun menjual semua perhiasan ibunya dan berusaha mencari pinjaman, tapi tak ada yang mau membantunya. Sebagai seorang ayah yang memiliki anak cerdas, sudah pasti ayah Adnan sangat sedih karena tak bisa memenuhi keinginan anaknya. Dan hal itu membuat ayahnya jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sejak kematian ayahnya, Anan sudah tak memikirkan lagi impiannya untuk bersekolah di Cambridge. Ia mengubur dalam-dalam impiannya itu. Bersama adiknya yang bernama Pranav, Anan memilih berjualan kerupuk pedas demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan yang lebih tragis, Anan memakai buku-buku bekasnya, termasuk undangan ke Cambridge untuk membungkus kerupuk itu. Ia berharap dengan membuang buku-buku itu, ia bisa melupakan impiannya, meskipun terkadang ia masih merasa tak rela ketika melihat bukunya dipakai untuk bungkus kerupuk. Hal itu tentunya membuat sedih orang-orang yang sangat mengenal Anan. Seorang Anan yang memiliki banyak penghargaan harus berakhir sebagai tukang kerupuk. Hingga suatu hari, karena melamun ketika mengendarai sepedanya, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dan membuat Anan terjatuh dari sepedanya. Kemudian pemilik mobil tersebut keluar dari mobilnya dan menghampiri Anan. Awalnya pemilik mobil itu memarahi Anan, akan tetapi setelah ia mengetahui kalau orang yang ia tabrak adalah Anand Kumar yang sangat terkenal itu, orang itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Lalan Singh. Sama seperti Anan, dia juga pernah mendapatkan medali emas pada Olimpiade Matematika di tahun 1987. Karena melihat talenta yang dimiliki Anan, Lalan kemudian mengajak Anan ke rumahnya dan meminta kepada Anan untuk bergabung dengannya. Lalan memiliki sebuah lembaga pendidikan di Patna yang bernama The Excellence Coaching Center. Dari lembaganya tersebut, Lalan telah berhasil mencetak banyak lulusan yang diterima di Indian Institute of Technology, sebuah kampus yang cukup terkenal dan banyak peminatnya di India. Tentu saja banyak orang tua yang sangat berharap anaknya bisa sekolah di tempat bergengsi tersebut dan memilih pelatihan untuk anak-anak mereka di tempat Lalan yang sangat terkenal itu. Dan untuk masuk ke lembaga pendidikannya, para orang tua harus membayar cukup mahal, sepadan dengan fasilitas yang ia berikan. Dan sudah bisa dipastikan, yang masuk ke tempat itu pastilah anak-anak orang kaya. Lalan meminta kepada Anan untuk menjadi salah satu guru matematika di tempatnya, dan langsung memberikan uang muka yang cukup banyak sebagai tanda kesepakatan. Dan karena Anan memang butuh uang untuk membiayai keluarganya, tanpa pikir panjang ia pun menerima tawaran itu. Singkat cerita, kehidupan Anan berubah drastis setelah ia mendapatkan pekerjaan itu. Dan sejak kedatangan Anan, banyak murid-murid yang tertarik untuk belajar di sana meskipun harus membayar cukup mahal. Cara mengajar Anan yang lain dari guru yang lain membuat ia semakin terkenal, sehingga sudah pasti mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda bagi lembaga pendidikan itu. Dengan gaji yang cukup besar, Anan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia bahkan telah mampu membeli sepeda motor seperti yang selama ini ia inginkan. Dan karena kehidupannya tergolong mapan, akhirnya ayah Supriya pun merestui hubungan mereka berdua. Anan juga bahkan bisa menggaji asisten rumah tangga dan meminta ibunya untuk beristirahat. Tapi pada suatu hari, pemikiran Anan berubah setelah melihat seorang anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Akan tetapi karena tak memiliki biaya, ia harus melupakan cita-citanya. Anan jadi teringat akan masa lalunya ketika ia dan ayahnya mencari pinjaman untuk biaya ke Cambridge, sehingga menyebabkan ayahnya meninggal. Anan ingin mematahkan pemikiran orang-orang yang berpikir kalau anak raja pasti akan menjadi raja. Oleh karena itu, Anan memilih untuk keluar dari pekerjaan dan berniat mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Anan ingin anak orang miskin juga bisa menjadi raja. Demi mewujudkan keinginannya itu, Anan menjual barang-barang yang dengan susah payah ia kumpulkan. Meskipun sebenarnya niatnya itu sempat ditentang oleh adiknya, tapi Anan tetap tak peduli. Keputusan Anan untuk keluar dari pekerjaannya tentu saja membuat Lalan marah, karena murid-murid mulai mengancam akan keluar kalau Anan tak mengajar lagi di sana. Tak hanya itu, Supriya yang mendengar keputusan Anan juga merasa kecewa. Dengan susah payah, ia berhasil meyakinkan ayahnya kalau Anan bisa membahagiakannya.
Tapi justru Anan sendiri yang menganjurkan hubungan mereka. Supriya tak mau lagi melanjutkan hubungan itu dan memilih untuk menerima perjodohan yang akan dilakukan oleh ayahnya. Ia sudah benar-benar tak kuat lagi dengan jalan pikiran Anan. Dan berita tentang sekolah gratis itu pun telah menyebar sampai ke desa-desa tetangga dan mendapat sambutan yang luar biasa dari warga, terutama orang-orang miskin yang ingin belajar demi masuk ke IIT. Hingga akhirnya terkumpul sudah 30 orang yang mendaftar di sekolah Anan. Meskipun ia sendiri sempat bingung bagaimana cara mengelola sekolah itu dan bagaimana ia memberi makan kepada murid-muridnya, sedangkan ia sendiri uangnya terbatas. Tapi Anan yakin niat baiknya pasti akan mendapatkan jalan. Dan niat baiknya tersebut juga sekuat niat ke-30 muridnya itu. Dengan berbagai cara dan rintangan yang harus dijalani, akhirnya ke-30 muridnya itu pun sampai di sekolah Anan. Anan memang membatasi kelasnya tersebut hanya untuk 30 orang saja, sesuai kapasitas kelasnya. Meskipun suatu hari ada seorang murid yang datang dan memohon untuk ikut kelasnya, tapi Anan meyakinkan anak itu untuk ikut kelasnya di tahun depan. Dan Anan merasa bangga dengan ke-30 muridnya itu, meskipun mereka datang dari keluarga miskin, tapi mereka memiliki cita-cita yang luar biasa, dan semuanya yakin bisa masuk ke IIT. Dan Anan sendiri semakin yakin bisa mewujudkan cita-cita mereka, karena semua muridnya tersebut sebenarnya orang-orang cerdas, akan tetapi mereka memang tak memiliki kesempatan untuk belajar dengan berbagai alasan. Tapi sayang, niat baik Anan tak semudah yang ia bayangkan. Lalansi yang merasa mendapat saingan mendatangi Anan dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. Ia akan menaikkan gajinya, sementara anak-anak didiknya akan ia ambil alih sebagai bentuk karya sosial dari lembaga pendidikannya, dan Lalan berjanji akan merawat mereka. Tapi Anan tak mau. Apapun yang terjadi, ia akan tetap mengajar anak-anak didiknya. Mendengar penolakan Anan, Lalan menjadi tersinggung. Ia berjanji akan menganjurkan Anan, dan Lalan juga berkata kalau anak-anak didiknya tak akan mampu bersaing dengan anak-anak Kiselen. Dan kalaupun ada 1 atau 2 orang dari anak didiknya yang bisa masuk ke IIT, maka anak-anak yang lain pasti akan kembali ke asalnya. Kembali ke saluran air yang kotor dan gelap. Kata-kata Lalan ini terekam dalam memori Anan dan anak-anak didiknya, sehingga membuat anak-anak didiknya kehilangan semangat dan harapan. Beruntung Anan berhasil mengembalikan kembali semangat dan cita-cita mereka, dan meminta kepada mereka untuk melawan rasa takut dan menunjukkan kepada Lalan bahwa mereka bisa sebanding bahkan di atas orang-orang kaya. Seketika itu juga semangat dan harapan anak-anak kembali muncul, bahkan lebih kuat dari niat awalnya. Hari demi hari, banyak orang tua didik yang mengeluh dengan guru pengganti Anan. Mereka menuntut Lalan karena mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk masuk ke lembaga pendidikannya, dan itu semua karena mereka tahu kalau yang mengajar anaknya adalah Anan. Lalan semakin dendam dengan Anan, padahal ia yang telah merubah kehidupan Anan, tapi setelah ia tahu banyak tentang bisnisnya itu, ia justru mengajaknya bersaing. Lalan mencari cara untuk menghancurkan Anan. Ia menyuruh anak buahnya untuk mengancam Anan agar mau menutup sekolahnya, tapi tak berhasil. Sementara itu, Anan sendiri masih terus mengajar murid-muridnya meskipun ia tahu kalau Lalan akan terus mengganggunya. Dan gaya mengajar Anan yang santai membuat murid-muridnya mudah untuk memahami. Dan itu terbukti ketika Lalan menyuruh anak buahnya untuk memutus aliran listrik di sekolah Anan. Dengan kemampuan yang mereka miliki, anak-anak itu mencari solusi bagaimana mereka berhasil membuat sekolah mereka terang kembali. Lalan juga menyuruh anak buahnya memfitnah Anan dengan mengarang cerita seorang gadis yang Anan janjikan akan masuk ke IIT, akan tetapi Anan tak pernah mewujudkannya dan justru merusak kehormatan gadis itu. Beruntung Anan berhasil membuktikan kalau berita itu fitnah dan membuat gadis itu malu di hadapan warga. Seiring berjalannya waktu, uang tabungan Anan semakin habis. Ia sudah tak mampu lagi membelikan bahan makanan dan juga buku-buku untuk muridnya. Hingga Anan dan Pranaf pun pergi ke bank dengan tujuan mengajukan pinjaman. Akan tetapi bank menolak dengan alasan usaha Anan tak menguntungkan dan Anan juga tak memiliki jaminan. Karena tak memiliki pilihan lain, akhirnya Anan pergi menemui Lalan untuk meminjam uang. Ia tak lagi memikirkan harga dirinya. Yang ada di pikiran Anan waktu itu bagaimana anak-anak bisa cukup makan, karena tak mungkin bagi anak-anak bisa belajar dengan perut kosong. Akan tetapi, Lalan tiba-tiba menawarkan taruhan kepada Anan. Ia berniat mengadakan kompetisi yang akan diikuti murid-muridnya dan murid-murid Anan. Tapi dengan syarat, kalau murid-muridnya yang menang, maka Anan harus mau kembali mengajar di Excellent dan menutup sekolahnya.
Akan tetapi jika murid-murid Anan yang menang, maka Lalan akan menanggung biaya makan mereka selama 3 bulan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Anan menyetujui tawaran tersebut. Dan kesepakatan mereka tertulis di surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bagi Anan, mau menang atau kalah, sekolahnya pasti akan tutup juga karena ia sudah tak memiliki uang. Oleh karena itu, ia menyetujui tantangan Lalan tersebut. Dengan penuh keyakinan, Anan mengajak murid-muridnya untuk bertanding di sekolahnya Lalan. Mereka sangat terpesona melihat sekolah megah tersebut, tapi mereka tetap pada tujuan awal, yaitu bertanding demi menyelamatkan sekolahnya. Dengan segala kemampuan, mereka mengerjakan setiap soal yang diberikan. Tapi ada salah satu murid Anan yang tak bisa melakukan kompetisi tersebut. Ia bernama Fuga Kumar. Dengan diam-diam, Fuga memilih kabur dari kompetisi tersebut dan mengambil uang milik Anan. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba, saatnya pengumuman hasil kompetisi. Banyak media yang datang di acara tersebut. Di saat mereka sedang menunggu hasil pengumuman, tiba-tiba datang seseorang yang tak asing bagi Anan, yaitu Supriya. Ternyata yang menjadi juri di acara kompetisi tersebut adalah suaminya Supriya. Dan berdasarkan nilai yang diumumkan, Anan dan murid-muridnya harus menerima kekalahan. Dan sesuai dengan kesepakatan, Anan harus menutup sekolahnya dan kembali mengajar di Excellent. Anan tak tega melihat wajah murid-muridnya yang penuh dengan kekecewaan. Akan tetapi ketika Anan hendak mengumumkan kekalahannya, tiba-tiba seorang wartawan menyelamatkannya. Wartawan itu meminta Lalan untuk menunjukkan surat perjanjian tersebut. Karena merasa yakin, Lalan kemudian mencari surat tersebut tapi tak ditemukan. Dan karena tak bisa menunjukkan surat kesepakatan itu, akhirnya perjanjian tersebut gugur. Dan demi menyelamatkan sekolah serta murid-muridnya, Anan terpaksa berkata kalau ia tak pernah menandatangani surat persetujuan itu. Dan hal itu disambut dengan begitu bahagia oleh murid-muridnya. Akhirnya mereka tak jadi kehilangan harapan. Ternyata Supriya yang telah mencuri surat perjanjian tersebut. Ia hanya ingin membantu Anan dan murid-muridnya agar mereka tak kehilangan harapan untuk tetap maju. Dan ketika Anan menanyakan kepada murid-muridnya kenapa mereka tak bisa menjawab soal-soal tersebut, mereka menjawab sebenarnya mereka sangat bisa memecahkan soal-soal itu karena itu bukan hal yang sulit. Akan tetapi ketika mereka melihat murid-murid Excellent yang memiliki pakaian yang mahal, penampilan yang menarik, kelas yang bagus, dan bahkan mampu berbahasa Inggris dengan lancar, mereka mulai tak percaya diri, dan tiba-tiba otak mereka terasa berhenti seketika. Hal itulah yang membuat Fuga memilih melarikan diri. Ia menyerah sebelum bertanding dan menyebabkan tim mereka berkurang 1 orang dan akhirnya mereka kalah. Sebagai hukuman, Anan memberikan tugas kepada murid-muridnya. Besok adalah perayaan Holi dan tepat pada pukul 11 pagi, mereka harus pergi ke Gandhi Chowk yang terletak di depan gedung Excellent. Di depan semua orang, mereka harus mempersembahkan sebuah permainan dengan menggunakan bahasa Inggris selama 20 menit. Jika mereka membuat kesalahan dengan mengatakan satu kata saja dalam bahasa Hindi, maka ia harus kembali ke desanya. Dan Anan meminta mereka untuk belajar sendiri bahasa Inggris. Anan juga meminta kepada Pravan untuk mencari seorang anak yang dulu pernah mendaftar di sekolahnya, tapi Anan tolak karena kelas penuh untuk menggantikan Fuga yang menghilang. Dan berkat kerja keras mereka, anak-anak ini berhasil menaklukkan panggung. Meskipun awalnya mereka mendapatkan hinaan dari orang-orang di sana, karena minimnya kemampuan bahasa Inggris mereka. Tak hanya itu, kehebatan mereka juga diakui oleh murid-murid Excellent, hingga akhirnya mereka bisa bersatu tanpa melihat perbedaan di antara mereka. Hal ini membuat bangga Anan dan ia yakin murid-muridnya pasti mampu menerima tantangannya itu. Karena kegagalannya yang berulang kali, membuat Pak Menteri marah dan kecewa kepada Lalan. Ternyata selama ini, Lalan bekerja sama dengan Pak Menteri untuk menghancurkan Anan. Karena Pak Menteri juga sebagai penanam saham di lembaga pendidikan milik Lalan. Dan sejak Anan memutuskan untuk mendirikan sekolah sendiri, otomatis Pak Menteri juga mengalami kerugian. Dan suatu malam, Lalan mengirim anak buahnya untuk menghabisi Anan. Akan tetapi, orang itu pernah berhutang budi pada ayahnya Anan, sehingga ia tak tega untuk membunuhnya. Ia juga berpesan kepada Anan untuk lebih berhati-hati karena Lalan mengincar nyawanya. Melihat kakaknya dalam bahaya, Pranab segera meminta bantuan kepada polisi untuk melindungi kakaknya. Akan tetapi petugas di sana menolak karena keterbatasan anggota polisi dan sangat tak mungkin baginya membantu kakaknya seorang diri. Tapi meskipun sudah diperingatkan, Anan masih tetap saja berkeliaran untuk mengantar makanan kepada murid-muridnya.
Tepat di depan palang rel kereta api, anak buah Lalan menembak perut Anan, tapi Anan masih bertahan. Melihat Anan yang belum meninggal, mereka bermaksud membawa Anan yang sudah tak berdaya itu ke atas rel kereta api. Karena mereka tahu sebentar lagi kereta akan melintas. Tapi dengan sekuat tenaga Anan bertahan, dan beruntung Pravan datang tepat waktu dan segera melarikan kakaknya ke rumah sakit. Mengetahui Anan masih selamat, Lalan marah dan kecewa kepada anak buahnya. Ia menyuruh mereka untuk menghabisi Anan yang sudah tak berdaya itu di rumah sakit beserta ke-30 muridnya sebelum ujian dimulai. Karena ia tak mau salah satu murid Anan lulus ujian masuk IIT. Tapi Lalan tak menyadari, ternyata salah satu murid Anan yang tak lain adalah Fuga berada di sana. Ternyata selama ini Fuga melarikan diri dan bergabung dengan anak buahnya Lalan. Tapi mereka tak ada yang mengetahui. Fuga segera menemui Anan dan teman-temannya di rumah sakit dan mengatakan apa yang ia dengar. Dan di saat Anan dalam kondisi kritis, ia menyuruh murid-muridnya untuk membuktikan pengetahuan yang selama ini mereka dapatkan menjadi sebuah tindakan dan mengalahkan semua rintangan. Disinilah letak perbedaan antara Lalan dan Anan. Anak buah Lalan menggunakan senjata untuk mencapai tujuan, sedangkan murid-murid Anan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghentikan lawannya. Dan benar saja dengan teori-teori yang mereka dapatkan, murid-murid Anan berhasil mengecoh anak buah Lalan dan menggiring mereka ke sebuah kamar yang telah diisi dengan gas. Dan sudah bisa dipastikan anak buah Lalan terjebak di dalam kamar gas dan tak bisa berbuat apa-apa. Dan berkat bantuan dari tim medis, Anan pun berhasil diselamatkan. Dan keesokan harinya, meskipun tanpa belajar dan dengan kondisi tubuh yang kelelahan, setelah semalam bertarung melawan anak buah Lalan, murid-murid Anan mengikuti ujian masuk IIT. Dengan penuh keyakinan, mereka mengikuti ujian tersebut. Selain tak mau mengecewakan Anan, mereka juga ingin meraih impian, karena inilah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Dengan perasaan cemas, Anan menemani murid-muridnya menunggu pengumuman hasil ujian. Dan apa yang terjadi sungguh di luar perkiraan. Bukan cuma 1 atau 2 yang lulus masuk IIT, akan tetapi semua murid-muridnya berhasil lulus masuk universitas bergengsi tersebut. Anan menangis mendengar berita itu. Ia masih tak percaya ia mampu melakukannya. Anan merasa bangga kepada murid-muridnya karena tak mungkin baginya bisa melakukan semua itu kalau tanpa kemauan yang keras dari murid-muridnya. Anan berhasil membuktikan dengan kerja keras apapun bisa terjadi, mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin dan membunuh keyakinan orang-orang kalau hanya anak raja yang bisa menjadi raja. Tapi dengan kerja keras, orang miskin pun bisa menjadi raja. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!